Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahil awliya'i minal ulama'i wa syuhada'i was salihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa ila hadrati arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa nakhussu bidzikri ila muallif hadzal kitab ya Syekh Abi Syuja' nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa bi'amalihim wa biqurbihim minallah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan saya itu lupa dengan videonya sudah dapat berapa ya. Malam ini 108. Ini tidak keliru insya Allah. Yang kemarin pasti keliru menyebutkan ya. 106 dikira masih 103 ya. Kali ini adalah faraidus shaum. Wa faraidus shaumi utawi pira-pira fardune poso arba'atu asya'a iku ono papat pira-pira suwiji-wiji. Fardu atau kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh orang yang berpuasa ada 4 hal. Ahaduha utawi salah sijine arba'ati asya an-niyatu iku niat bil qalbi ing dalem ati. Fa ing kana mongko lamun ana as-shaumu apa poso fardhon iku fardhu ka Ramadhana kaya bulan Ramadan au nadron utawa nazar fala buddha mongko ora kena ora min iqa'in niyati apa saking numibakno niat lailan ing dalem wengi wa yajibulan wajib an at-ta'yinu apa nentokno fi shaumil fardhi ing dalem poso fardhu ka Ramadhana kaya bulan poso bulan Ramadan ya. Yang pertama dari fardhunya orang yang berpuasa adalah niat. Niat ini harus, karena niat ini adalah sesuatu yang dapat membedakan antara ibadah dengan tidak. Seperti yang bab dulu-dulu kita niat wudu. Ya. Niat wudu ini yang membedakan antara melakukan ritual ibadah berupa wudu dengan hanya sekedar cuci muka atau menyegarkan badan. Kemudian mandi ini juga kalau diniati ibadah baik itu wajib atau sunnah
maka akan bernilai ibadah, bukan hanya sekedar menyegarkan tubuh. Terus sholat juga ada niatnya, karena gerakan sholat itu mirip dengan gerakan olahraga. Kalau ada orang angkat tangan kemudian rukuk sujud tanpa ada niat, mungkin dia ini sedang berolahraga. Jadi dibutuhkan hal yang membedakan. Begitu juga puasa. Puasa, orang tidak makan mulai dari mulai dari subuh sampai maghrib. Ini kan ada kemungkinan macam-macam. Kemungkinan memang dia memang melakukan tujuan puasa, atau kemungkinan dia hanya sekedar diet, atau ada kemungkinan lain memang dia tidak punya uang akhirnya nggak makan. Untuk membedakan yang seperti ini maka diperlukan niat. Terus kalau niat ini, niat puasa Ramadan, puasa wajib, waduh ini lupa datanya tidak dimatikan. Nyuwun tolong dimatikan datanya, mode pesawat, supaya videonya tidak terganggu. Boten saged. Kalau puasanya puasa fardu, maka niat ini harus dilakukan di malam hari, baik itu fardu Ramadan atau fardu karena nazar, maka niatnya harus malam hari. Terus untuk niat puasa Ramadan inda Syafi'iyah, menurut kalangan Syafi'iyah, harus dilakukan setiap malam untuk puasa besoknya. Jadi kalau kita puasa Ramadan 30 atau 29 hari kan tanggalnya kan kadang-kadang berubah-ubah ya. Kadang-kadang puasa itu 29 atau 30 hari. Maka ya kita harus niat sesuai dengan jumlah hari yang kita puasa. Kenapa kok tidak cukup niat di awal puasa kemudian sampai hari terakhir kita tidak niat lagi? Kenapa tidak cukup segitu ya? Karena puasa itu ada jeda, disela-selai dengan sesuatu hal yang bukan tergolong ritual puasa. Kita kan puasa kan dari subuh sampai maghrib, setelah itu kan tidak. Dari maghrib sampai subuh kan kita tidak puasa lagi. Maka ketika besoknya subuhnya mau puasa, harus ada perbaharuan atau pembaharuan niat. Seperti juga sholat tarawih, antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat yang kedua, ini kan disela-selai oleh salam. Dengan salam kan ibadah sholat itu juga sudah berakhir untuk yang pertama. Maka ketika mau sholat lagi ya harus ada niat lagi. Ini menurut Imam kalau masalah puasa niat setiap malam, ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut guru beliau Imam Malik, bolehlah kita ikut ya. Boleh untuk kalangan Syafi'iyah ini ikut Imam Malik, cukup niat di awal puasa saja. Setelah itu nggak niat nggak masalah. Soalnya apa? Lah kan itu bulannya bulan Ramadan. Kalau ada puasa ya pasti puasa Ramadan gitu hujahnya. Ya, ikhtilaful ulama ini enak sebenarnya. Kalau ada perkhilafan ulama, khilaf itu jadi solusi sebenarnya. Karena apa? Kita itu kadang-kadang lupa.
lupa tidak niat pada waktu puasa. Akhirnya apa sudah subuh baru ingat, oh tadi malam saya ini nggak niat. Kenapa nggak niat? Nggak taraweh. Kalau sholat tarawih kan biasanya setelah selesai rokaat terakhir, biasanya rokaat terakhir kalau di Indonesia ini kan witir 1 rokaat, kan pasti ada zikirnya, kemudian niat bersama-sama, setelah itu doa. Nah ini nggak taraweh. Biasanya kalau sudah tidak tarawih ini lupa tidak niat. Makanya dulu itu untuk antisipasi untuk keluarga saya di bawah itu, di rumah ini kan ada papan tulis besar. Kadang-kadang anggota keluarga itu ada yang lupa. Saya tulis besar di papan tulis itu, nawaitu shaumaghadin, itu an adai faridhi ramadhani hadis sanati. Nah, lillahi ta'ala, saya tulis di situ sudah. Jadi setiap kali masuk, karena tulisannya besar, pasti terlihat, oh iya saya belum niat. Nah, gitu. Nah, jadi untuk antisipasi, untuk solusi bagi orang yang bermadzhab Syafi'i yang kadang-kadang suka lupa tidak niat, boleh untuk mengikuti pendapat dari Imam Malik. Boleh niat di awal, boleh taklid. Niat di awal. Buat apa? Antisipasi, siapa tahu nanti di pertengahan puasa ada yang lupa. Kalau sudah lupa berarti puasanya sudah tidak sah. Ya otomatis wajib untuk mengqadha nanti ketika sudah masuk bulan Syawal dan seterusnya. Terus kalau niat pada bulan puasa, niat puasa ini lain daripada yang lain. Kalau niat sholat atau niat wudhu atau mandi jinabat, ini kan muqtaronan bifi'lihi, selalu bersama dengan pekerjaannya. Kita sholat nawaitu shaumaghadin, kok nawaitu shaumaghadin, usolli misalkan ya fardhul isya'i. Nah, niatnya kan dalam hati bersamaan dengan takbir. Tapi kalau puasa tidak, dilakukan di di malam hari itu tidak ada bedanya, baik di awal malam atau di akhir malam. Yang penting tidak bersamaan dengan fajar. Yang penting ya. Jadi niatnya ketika sudah maghrib misalkan dur wah saatnya berbuka puasa. Setelah itu langsung niat. Sah meskipun puasanya nanti ketika sudah fajar, niatnya maghrib tidak masalah, atau niatnya menjelang subuh, menjelang fajar tapi tidak bersamaan, tidak masalah, atau tengah malam tidak masalah. Ini istimewa ini kalau niat puasa Ramadan atau puasa wajib seperti ini. Dan tidak ada larangan setelah niat untuk melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Misalkan, kalau ibadah yang lain kan ketika sholat, kita niat sholat, terus kemudian ritual sholat kan langsung mulai. Di situ kita dilarang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah sholat. Tapi kalau puasa tidak. Maghrib setelah berbuka, kemudian kita niat, setelah itu sholat subuh. Habis sholat subuh, sholat maghrib ya. Habis itu kita makan minum nggak masalah. Rokokan ya bagi para ahli hisab tidak masalah, bahkan jima pun tidak masalah. Andaikan setelah niat kemudian dia ini junub sampai subuh, nggak masalah. Loh, saya belum mandi, ini kok sudah subuh, tidak masalah, puasanya tetap tidak batal.
Karena apa? Puasa puasa ini tidak disyaratkan suci dari janabah. Kalau suci dari haid dan nifas wajib, ya. Tapi kalau dari janabah, dari hadas besar yang berupa janabah ini tidak disyaratkan sama sekali. Niatnya dalam hati. Kalau puasa wajib harus malam. Kalau puasa sunnah tidak harus malam, ya. Jadi pagi-pagi niat tidak masalah. Yang penting dia belum makan pada waktu itu. Memang ada ceritanya dari riwayat hadisnya. Rasulullah itu kan walaupun beliau ini orang yang istimewa, tapi beliau dalam keseharian ini tidak mewah. Masalah makan itu kadang-kadang ada, kadang tidak ada. Lain kalau kita semiskin-miskinnya makan tetap 3 kali atau 2 kali. Tapi kalau Rasulullah kadang 3 hari baru makan. Rasulullah, ya. Rasulullah kadang-kadang pagi-pagi itu tanya sama keluarganya, sama istri beliau, ada makanan enggak hari ini? Pagi ini ada makanan? Enggak ada Rasulullah. Kalau begitu saya puasa. Ya. Disyaratkan mulai dari subuh dia ini tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Terus niatnya belakangan tidak masalah karena bukan puasa yang fardu, ya. Kalau puasa fardu ya harus malam. Kemudian wa akmalu niyati saumihi, utawi luwe sempurnane niat posone wong ayyakula iku yen to ngucap sapa asyakhsu sapa awa-awaan nawaitu niat sapa ingsun sauma godin ing poso kesuk an adai fardhi ramadhani hadhihi, saking nekani fardune ramadhane iki as-sanati rupane taun lillahi krana Gusti Allah taala. Jadi niatnya yang sempurna seperti ini, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati. Kalau di Jawa ini biasanya ada tambahan syahri, ya. An adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Nah cuma kalau di Jawa ini kadang-kadang ada bacaan niat itu yang harokatnya itu tidak tepat, ya. Contohnya seperti ini. Nawaitu biasanya kan dibuat pujian sebelum sholat isya, ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Kok ramadhana? Jadi yang betul itu ramadhani, bukan ramadhana. Karena apa? Ini urusannya hubungannya dengan nahwu. Kata-kata Ramadan ini termasuk adalah kata-kata yang tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin ketika dia ini i'rabnya mahal jar, ya, i'rabnya nijar atau dijarkan dengan idhofah, maka kalau dia ini menjadi mudhof, alamat jarnya ini bukan fathah lagi tapi tetap pakai kasroh. Lain kalau dia tidak mudhof atau dia hanya mudhof ilaih, tidak mudhof ke belakang lagi, maka ramadhana, ya. Tapi ini digabung dengan hadhihi, maka ramadhani hadhihi. Nah begitu kalau urusan pembetulan dari niat ini, ya. Wasani utawi kang kaping pindho al imsaku iku ngeker anil akli
saking mangan wasyurbi lan ngombe. Wa in qalla senajan titik al makulu apa perkara kang dipangan wal masyrubu lan perkara kang diombe inda ta'amudi ing dalem sandinge sengaja. Yang kedua adalah dia harus menahan diri untuk tidak makan atau minum, walaupun yang dimakan atau yang diminum itu sedikit ketika dia sadar, tidak ada kelupaan, maka harus dijaga sepenuhnya. Jadi yang dimakan atau yang diminum itu merupakan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Misalkan air ya, atau nasi, ini kan bisa dilihat oleh mata. Soalnya ada pertanyaan, kalau orang rokokan itu bagaimana ketika berpuasa? Ini kan bukan makanan juga bukan minuman, tapi asap. Maka dijawab asap itu termasuk ain atau sesuatu benda yang bisa dilihat oleh mata. Ketika disengaja untuk dimasukkan ke dalam lubang yang punya jauf, lubang yang dalam, yang tembus ke dalam ya, seperti hidung, mulut, dua telinga, kemudian dua kemaluan, maka bisa membatalkan sholat, bisa membatalkan puasa. Lain kalau yang disedot itu tidak berupa asap, meskipun bisa dirasakan, itu tidak membatalkan. Seperti aroma parfum. Kita mencium aroma parfum. Ini saya dapat parfum baru. Minyak apa itu? Minyak nyong-nyong misalkan ya. Kayaknya bukan minyak wangi. Minyak jelantah. Aroma kelotok goreng. Nah, ini kan meskipun bisa dicium baunya, tapi kan tidak kelihatan kan. Tidak kelihatan ketika masuk ke dalam hidung. Aroma itu kan tidak kelihatan. Bau itu tidak tampak, maka tidak membatalkan. Atau orang Jawa itu bilang senggruk. Nah itu loh ya, yang obat yang disedot di hidung untuk melegakan hidung dari pilek, inhaler itu. Orang Jawa kan bilang senggruk itu. Jadi ketika disedot, memang di dalam itu rasanya dingin. Tapi kan yang keluar dari inhaler ini kan tidak bisa dilihat oleh mata, jadi tidak masalah. Kalau masukkan hal-hal seperti itu, atau makan tapi tidak lewat jalur tidak lewat jalur lubang-lubang yang bisa tembus ke dalam, ini tidak membatalkan. Jadi memasukkan sesuatu, ini bukan hanya makan maksudnya ya, bukan hanya makan minum, maksudnya memasukkan benda ke dalam lubang yang ada pada manusia yang bisa tembus ke dalam. Nah, misalkan obat untuk melancarkan buang air besar, ini kan dimasukkan ke dalam dubur. Nah itu ketika dilakukan pada waktu puasa, maka puasanya batal. Lain kalau jarum suntik. Jarum suntik ditusukkan ke pantat atau ke lengan, ini tidak membatalkan puasa. Karena apa? Ya karena bukan lubang, bukan lubangnya ya ini ya. Jadi seperti itu tidak membatalkan puasa. Fa'in akala nasian, fa'in akala mongko lamun mangan sapa wong nasian halilali au jahilan, utawa hale bodho lam yuftir mongko ora batalno poso sapa wong.
ingkana lamun ono sapa wong qaribu ahdin iku wong kang cedhak mangsane bil islami kelawan Islam au nasya'a utawa tumbuh sapa iki wong ba'idan hale atuh anil ulama'i saking pira-pira wong alim wa illa lan lamun ora maksudnya dia ini sudah lama Islamnya atau dekat dengan ulama aftara mongko batalno poso sapa wong. Di sini ada permasalahan ketika dia tidak sadar atau lupa. Lalu pada waktu siang hari ketika dia sedang berpuasa, makan dan minum. Nah, kalau dalam keadaan lupa maka tidak jadi soal. Saya pernah lupa ketika, tapi bukan Ramadan ya, yang berapa tahun yang lalu itu puasa bulan Syawal ya, tanggal kedua dari bulan Syawal ini kan apa puasa sunnah ya. Ya, terus kita ada acara di rumah tante, di rumah bule, kita menyambut tamu dari luar kecamatan situ, terus disuguhi kopi, wafer, makan banyak. Ketika pulang ke rumah sini, saya pikir-pikir loh, saya tadi kok minum kopi Torabika atau apa tadi ya, kemudian makan wafer tinggu banyak tadi. Ya ini rezeki, rezeki nomplok. Namanya juga lupa ya. Karena baru kemarin kita itu hari raya, jadi hari kedua itu lupa kalau sudah puasa. Nah ini kalau lupa mutlak tidak membahayakan. Terus ada permasalahan lagi, orang makan karena tidak tahu. Karena tidak tahu kalau itu membatalkan puasa. Maka hukumnya diperinci. Kalau dia ini memang baru masuk Islam dan masih belum sempat belajar, maka dimaafkan. Atau memang dia sudah lama masuk Islam, tapi tempat tinggal dia ini jauh dari orang-orang yang alim, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masalah makan dan minum, semua orang tahu ya. Kalau ada yang bukan makan dan minum, ini kadang-kadang yang lupa atau yang enggak tahu, seperti apa? Korek-korek telinga ini, atau membersihkan upil ya, di hidung. Lah ketika ada cotton bud masuk ke tempat yang tidak terlihat di situ, tidak terlihat di permukaan ini, kan berarti sudah masuk jauh. Walaupun ini bukan makan, tapi apa idkhalu ainin, memasukkan sesuatu yang terlihat ke dalam jauh, ke dalam bagian dalam tubuh yang melalui lubang biasanya, maka ini juga membatalkan. Nah, kalau ini biasanya jarang yang tahu ya, kalau ini ya. Atau kadang-kadang mandi. Kalau mandi harus hati-hati ya, jangan sampai menyiram kepala. Kalau menyiram kepala, meskipun tidak niat membatalkan puasa, meskipun tidak sengaja ada air masuk ke telinga, ini batal puasanya. Salah sendiri menyiram kepala ya. Nah, ini hal-hal yang agak sedikit agak rumit ya. Jadi kalau tidak diketahui oleh orang banyak ya maklum ya. Yang dia hidupnya jauh dari ulama, maka yang dilakukan tadi tidak membatalkan puasa. Kemudian wasalitsu al-jima'u utawi kang kaping 3. Al-jima'u iku jima'.
Yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Ini juga dilarang. Kan saya nggak makan. Oh, puasa itu kita kan harus menahan syahwat. Lah ini puasa kok syahwatnya gede, ini gimana ya? Harusnya dengan berpuasa syahwat kita turun. Amidan hale sengojo, dilarang jima dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, amal jima'u anapun utawi jima nasian halilali fakal akli mongko iku koyok mangan nasian halilali. Kalau ada orang lupa berjima, misalkan dia lupa puasa, lupa bahwa dia sedang puasa, kemudian berhubungan suami istri, maka seperti orang yang makan dalam keadaan lupa. Warabi'u utawi kang nomor papat ta'ammudul qai'i ikun sengojo mutah. Dilarang sengaja memuntahkan isi perut. Jadi harus menahan diri untuk tidak jima dan jangan sampai memuntahkan isi perut dengan sengaja. Falau ghalaba mongko lamun nglindih hu ing wong alqai'u apa mutah, lam yabtul mongko ora batal saumuhu apa posone iki wong. Lah kalau dia ini sudah tidak bisa menahan lagi karena memang sakit ya, mules, nggak enak badan, kemudian muntah-muntah, tidak bisa ditahan, memang sudah kalah dia, maka puasanya tidak batal. Kok ada orang tiba-tiba muntah-muntah, ini biasanya orangnya itu bepergian naik bis. Naik bis kan kadang-kadang orang itu ada yang nggak kuat dengan hawanya kendaraan, hawanya mobil itu, hawanya transportasi, kemudian kena angin, masuk angin, mutah-mutah. Saya itu punya saudara dulu ketika mondok dengan saya itu pasti muntah-muntah dan saya pasti jadi korban. Entah sepatu saya kena muntahnya. Ya Allah. Bahkan ketika turun dari mobil, ketika ada di mobil itu dia nggak muntah tapi ngempet. Pas keluar dari pintu plok, ya Allah, ini muntah stadium tinggi, ini stadium 4. Tapi sekarang alhamdulillah karena sudah punya mobil nggak muntah lagi. Dulu saya pasti jadi korbannya, jengkel saya. Nah, kalau berpuasa kok sengaja muntah, maka puasanya batal. Walladzi yuftiru bihi shaimu 'asyratu asya. Kita akhiri karena sebentar lagi yang ngisi adalah Ustadz Zainal Abidin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.